Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mario Walean, dosen program studi farmasi Universitas Prisma di Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Proses pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biologi umum dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah biologi umum. Mata kuliah ini menyajikan pembahasan mengenai makhluk hidup dan gejala kehidupan secara utuh dari tingkat biomolekul sampai pada tingkat biosfer. Dengan mengikuti mata kuliah biologi umum, mahasiswa diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menunjukkan penguasaan konsep-konsep proses biologis yang terjadi pada makhluk hidup. Yang kedua, mampu menjelaskan pengaruh proses-proses biologis terhadap makhluk hidup. Yang ketiga, mampu mengikuti perkembangan iptek dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Yang keempat, mahasiswa menguasai konsep dan mahir menggunakan instrumentasi biologi di laboratorium. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan secara daring. Berikut adalah materi-materi yang akan diberikan. Yang pertama, biologi sebagai sains. Yang kedua, materi yang melandasi kehidupan. Yang ketiga, sel. Yang keempat, pengantar metabolisme. Yang kelima, informasi genetik dan sintesis protein. Yang keenam, siklus sel. Yang ketujuh, rekombinasi dan teknik gen. Yang kedelapan, mutasi. Yang ke-9, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-10 dan ke-11, struktur dan fungsi pendukung kehidupan. Yang ke-12, keanekaragaman hayati dan evolusi. Yang ke-13, ekologi dan perilaku. Dan yang terakhir adalah perkembangan biologi dan pemanfaatan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah biologi umum dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, yaitu dengan cara yang pertama, penyampaian materi menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah Campbell Biology edisi yang ke-12 yang saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Dalam penyusunan PowerPoint, saya lebih memperbanyak dengan menampilkan gambar-gambar proses biologi ataupun struktur biologis. Melalui gambar-gambar tersebut, saya dapat menjelaskan materi. Saya dapat bertanya berdasarkan gambar yang ditampilkan. Juga nantinya mahasiswa dapat memberikan pendapatnya pada gambar yang saya tampilkan. Selain itu, melalui textbook, mahasiswa diminta membuat ringkasan sebagai tugas mandiri untuk memberikan pemahaman awal bagi mereka pada materi yang nantinya akan diberikan. Yang kedua, pada beberapa materi tertentu, saya menyampaikan materi melalui video, di mana video tersebut menampilkan proses-proses biologi untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep-konsep biologi yang diajarkan. Yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok kecil. Yang keempat, melalui praktikum, di mana saya menyiapkan penuntun praktikum dan membimbing secara langsung proses praktikum. Selain itu, pendekatan problem-based learning saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah biologi umum ini. Yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saat perkuliahan, saya terus mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dengan cara bertanya atau meminta mereka untuk berpendapat di dalam kelas, agar supaya berusaha membangun suasana pembelajaran yang komunikatif dan dua arah. Saya membangun interaksi dengan mahasiswa dari awal pertemuan sampai pada akhir pertemuan. Di awal pertemuan, saya selalu memulai dengan memberikan semangat kepada mahasiswa dan selalu menyapa mereka agar supaya mulai terbangun komunikasi dua arah di dalam kelas. Selanjutnya, sebelum masuk ke pertemuan inti, saya selalu meminta mahasiswa untuk mereview materi pertemuan sebelumnya. Dan selama inti perkuliahan, saya terus membangun suasana kelas yang komunikatif dengan cara bertanya kepada mahasiswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya, ataupun meminta pendapat dari mahasiswa saat kelas berlangsung.
Selama proses pembelajaran, sebelum lanjut ke penjelasan topik yang baru, saya selalu meminta feedback dari mahasiswa dengan menanyakan apakah mereka bisa mengerti materi yang sudah dijelaskan atau belum. Jika belum, maka saya akan mengulangi materi penjelasan agar mereka bisa mengerti materi tersebut. Dan pada akhir pertemuan, saya selalu menarik kesimpulan materi pertemuan dan ditutup dengan kuis untuk mengetahui kemampuan mahasiswa terhadap materi yang dijelaskan. Nah, dengan hal ini memaksa mahasiswa untuk terus memperhatikan materi yang dijelaskan. Di dalam praktikum, saya membimbing secara langsung proses praktikum untuk memastikan tujuan praktikum dapat tercapai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam laboratorium. Selain itu, tutor sebaya saya pakai dalam praktikum, di mana mahasiswa yang sudah terampil dalam praktikum akan membantu mahasiswa yang lain. Nah, di luar kelas, interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan media WhatsApp Group sebagai media komunikasi ataupun sharing materi dan video pembelajaran. Terakhir adalah asesmen, yaitu bagaimana saya menilai perkuliahan mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan dan membuat kesepakatan dengan mahasiswa selama mereka mengkontrak mata kuliah biologi umum. Di dalam penjelasan kontrak perkuliahan, saya menjelaskan cara saya menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal kriteria penilaian dan membuat persiapan untuk mendapat nilai yang baik. Berikut adalah kriteria penilaian, di mana tugas 10%, kuis 10%, praktikum 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Nah, semua bentuk penugasan dan hasil ujian mahasiswa saya kembalikan ke mahasiswa yang bersangkutan dengan memberikan catatan-catatan di dalamnya, sehingga mereka bisa tahu hasil kerja mereka dan mereka bisa komplain kalau misalnya ada kesalahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah biologi umum secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oke, selamat pagi semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah biologi umum. Ini sudah pertemuan ketiga. Biologi itu merupakan cabang ilmu yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Nah, karena ya kita akan mempelajari segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita. Juga kita akan pelajari semua organisme-organisme yang hidup. Kita akan lihat keunikan masing-masing organisme yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi ya, kita akan berusaha kaji dari segi saintifiknya, bagaimana proses-proses biologis yang terjadi pada semua makhluk hidup. Jadi sangat rugi sekali kalau kalian tidak mengikuti kelas biologi ini, apalagi kalian cuma main-main. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan ke kalian bahwa walaupun kelas kita dilaksanakan secara Zoom meeting, tapi kita harus tetap patuhi aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan awal. Kalau misalnya nanti ada masalah teknis, misalnya audionya Sir itu ada gangguan, atau misalnya share screen-nya Sir itu tidak kelihatan, atau ada masalah dengan share screen, langsung saja diinterupsi. Audionya Sir kedengaran jelas? Jelas. Nah, sekarang kita mulai masuk pada topik kita hari ini, tapi sebelumnya Sir mau resume dulu mengenai materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah bahas topik yang cukup penting yang menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan topik kita hari ini. Oke, nah, sekarang saya tanya ke kalian, apa yang menjadi topik yang sudah kita bahas minggu lalu? Oke, ada yang bisa jawab enggak? Izin menjawab, Sir. Oh ya, oke, Vero, silakan, Vero. Pada materi sebelumnya, Sir, kita mempelajari mengenai biomolekul, di mana biomolekul-molekul tersebut contohnya seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat, di mana biomolekul tersebut mempunyai struktur dan gugus fungsinya masing-masing, Sir. Oke, benar. Jadi memang minggu lalu kita bahas mengenai biomolekul, beserta penggolongannya, beserta strukturnya, kita lihat ciri khas dari masing-masing struktur penyusun dari biomolekul tersebut. Masing-masingnya punya gugus fungsi masing-masing. Nah, itu menjadi dasar bagi kita untuk kita mempelajari topik selanjutnya. Nah, yang ke minggu lalu kita bahas pada tingkat molekul, nah sekarang kita naik satu tingkat. Kita akan bahas satu tingkat di atas biomolekul, yaitu kita akan bahas mengenai topik sel. Oke, kita akan bahas mengenai topik sel. Nah, saya akan coba share screen.
sharekin ke kalian materi kita hari ini. Oke. Jadi ini topik kita hari ini, kita akan bahas mengenai sel. Sel akan awali begini ke kalian. Pernah nggak kalian dengar kata sel? Oke, pernah nggak kalian dengar itu kata sel? Pernah, Sir. Pasti semua sudah pernah dengar sel. Nah, mungkin kalian nggak pernah dengar itu sel. Oke. Pasti di SMA juga sudah disampaikan, sudah dipelajari tentang itu sel. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Pernah nggak kalian lihat sel? Pernah nggak kalian lihat sel? Nah, Sir. Oke, pernah lihat sel? Tidak, Sir. Oke, ada yang bilang pernah, ada yang bilang tidak. Nah, yang pernah sekali lagi, yang pernah lihat sel, lihatnya bagaimana? Lihat di gambar atau lihat secara langsung? Di gambar, Sir. Di gambar, oke. Nah, nanti di praktikum, kita juga ada praktikum sebentar setelah kita bahas mengenai teori ini, kita akan ada praktikum. Nah, kalian nanti akan lihat sel secara langsung. Bagaimana bentuk sel? Jadi yang belum pernah lihat sel itu akan lihat nanti bentuk sel itu seperti apa di praktikum kita nanti. Oke. Jadi kalian akan lihat secara langsung bagaimana struktur sel, bagaimana keunikan masing-masing sel yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Oke, nah sekarang, Sir ingin Sir ingin mau gali pemahaman kalian mengenai definisi dari sel. Nah, kalau menurut kalian, apa sih itu sel? Ada nggak yang bisa berikan pendapat mengenai sel itu apa? Izin menjawab, Sir. Ya, oke, silakan. Ivan. Sel itu adalah organela, Sir. Oke, sel itu adalah organela. Sir akan coba tanya lagi ke teman-teman yang lain. Dari teman-teman lain ada nggak pendapat mengenai sel? Kan sudah ada tugas mandiri yang sudah Sir share ke kalian. Sir sudah minta kalian kerjakan. Oke. Nah, berdasarkan tugas mandiri yang sudah Sir tugaskan ke kalian, ada nggak pendapat lain mengenai definisi dari sel? Atau sel itu apa sih? Tadi Rifan sudah bilang bahwa sel itu adalah organela. Oke. Ada nggak yang bisa melengkapinya? Oke. Berdasarkan tugas mandiri yang sudah kalian buat. Ada nggak? Izin menjawab, Sir. Ya, ini siapa? Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama Setriani. Oh ya, oke. Sel itu organ terkecil dari makhluk hidup. Organ terkecil dari makhluk hidup. Oke. Sudah lumayan bagus. Saling melengkapi definisinya. Ada yang bilang organela, ada yang bilang sistem terkecil yang menyusun makhluk hidup. Oke. Nah, saya akan coba berikan sedikit penjelasan ke kalian mengenai definisi sel itu apa sih. Oke. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini. Bisa nggak kalian temukan definisinya? Oke. Jadi, kalau misalnya saya bisa sebutkan, sel itu adalah unit fundamental yang menyusun makhluk hidup yang mempunyai struktur dan fungsi yang khas. Jadi sekali lagi sel itu merupakan unit fundamental yang menyusun makhluk hidup yang mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing atau struktur dan fungsi yang khas. Jadi kalau umpamanya kita mau bilang lagi dia terkecil, di bawah sel itu masih ada lagi unit terkecil, yaitu organela. Jadi jawaban kalian tadi itu tidak salah. Jadi jawaban kalian tadi itu saling melengkapi. Jadi it's okay. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan kalian malu atau ragu-ragu mau sampaikan apa yang kalian pikirkan. Ya sampaikan saja. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan malu-malu mau bertanya, jangan mau mengungkapkan pendapat kalian. Ya sampaikan saja. Oke, kita saling melengkapi. Nah, berikut kita lanjut. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita. Saya harap setelah kita selesai pertemuan ini, kalian bisa mendeskripsikan apa itu pengertian sel. Kemudian kalian bisa tahu instrumen dalam mempelajari sel itu apa. Jadi kalau kalian ada yang minat nanti penelitian tentang sel, kalian sudah tahu instrumen-instrumen apa yang harus saya gunakan. Oke. Berikut kalian harus tahu juga organela sel, strukturnya dan fungsinya. Karena apa? Karena yang menyusun sel itu adalah organela. Jadi kalian harus tahu organela-organela itu apa,
fungsinya juga itu apa. Dan terakhir, kalian dapat membedakan jenis-jenis sel. Oke. Nah, ini yang saya harapkan kalian bisa kuasai setelah kalian selesai pertemuan ini. Oke, nah, kita lanjut. Nah, ini apa ya? Jadi ini mikroskop saat pertama kali dikembangkan oleh seorang yang namanya Antonio van Leeuwenhoek. Jadi sekali lagi kita tidak boleh melupakan sejarah bagaimana mikroskop itu ditemukan. Jadi mikroskop itu yang pertama adalah mikroskop cahaya. Selanjutnya yang ini, tapi namanya adalah scanning electron microscope. Nah, ini lagi satu tingkat lagi di atas SEM tadi, yaitu yang namanya adalah transmission electron microscope atau kita singkat dengan TEM. Hasil gambarnya seperti ini. Oke, yang ini. Coba kalian diskusikan masing-masing kelompok. Oke, diskusinya lewat chat ya, chat grup yang sudah kalian bentuk. Kalau yang picture yang nomor A1 dan A2 itu menggunakan instrumen apa? Ada yang bisa jawab? Kelompoknya siapa yang bisa jawab? Mikroskop cahaya, Sir. Oh ya, oke. Kelompoknya Septiani ya? Oke, mikroskop cahaya benar. Selasa tidak akan ada kesulitan ya saat kita membedakan image yang dihasilkan oleh masing-masing instrumen. Oke, kalau yang gambar B, hasil gambar dari instrumen apa? Kelompoknya siapa yang bisa jawab? Kelompoknya Veronica? Oke. Dihasilkan oleh? Mikroskop elektron scanning, Sir. Oke, mantap. Berarti yang terakhir ini merupakan image yang dihasilkan dari instrumen TEM. Jadi itu merupakan instrumen-instrumen yang sangat penting yang harus kita sangat penting. Oke, nanti saat kalian kontrak mikrobiologi kalian akan lebih familiar lagi dengan instrumen-instrumen ini. Oke. Nah, berikut kita lanjut. Kalian bisa lihat di slide selanjutnya yang ini berdasarkan tugas mandiri juga yang sudah saya jelaskan ke kalian dan juga yang paling utama berdasarkan slide ini, bisa enggak kalian tentukan range ukuran dari sel? Oke. Bisa enggak kalian tentukan range dari ukuran yang sel? Bisa enggak? Ada yang tahu range dari ukuran sel itu? Dari berapa? Menjawab. Ini siapa? Yuliana, Sir. Yuliana. Oke, Yuliana. Berapa Yuliana? Mulai dari 100 mikrometer sampai 100 Oke. nanometer. 100 mikrometer sampai 100 nanometer. Oke, sangat jelas sekali ya kita bisa ketahui range dari sel. Oke. Jadi range dari sel itu dari ukuran 100 mikrometer sampai pada 100 nanometer. Oke. Semuanya itu bisa kita amati tapi menggunakan alat bantu mikroskop. Sampai di sini bisa diikuti kelasnya, Sir? Bisa diikuti? Bisa, Sir. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan kesempatan. Izin bertanya, Sir. Ini siapa? Roselyn. Roselyn. Oke, silakan, ada pertanyaan Roselyn. Jadi, Sir, berdasarkan yang ada di slide ini, ada gambar mengenai virus. Apakah virus itu termasuk sel, Sir? Oke, terima kasih, Ros. Pertanyaan yang baik. Ini kita lihat. Oh ya, yang ini ya. Oke, yang ini. Kita lihat di sini ada virus. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah virus itu termasuk sel? Oke. Jadi sebenarnya virus itu tidak termasuk sel. Virus itu bukan golongannya sel. Oke. Tetapi virus itu bisa menginfeksi sel dan bisa berkembang di dalam sel. Virus tidak bisa berkembang kalau dia tidak menginfeksi sel. Jadi virus sangat membutuhkan sel untuk bisa memperbanyak dirinya. Jadi intinya, virus itu bukan merupakan sel. Tapi dia menginvasi sel dan berkembang di dalam sel. Jadi mungkin itu jawaban dari Sir Roselyn. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ini di mata kuliahnya mikrobiologi. Oke. Jadi untuk pendahuluan saja itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di subtopik yang baru mengenai prokaryotik dan eukaryotik sel. Wow.
prokariotik dan eukariotik sel. Nah, sekarang saya tanya, oke, berdasarkan tugas mandiri yang kalian buat, yang termasuk prokariotik sel itu apa saja? Bakteri, Sir. Ya, benar sekali. Bakteri. Terima kasih, Eden. Oke, jadi yang termasuk prokariotik sel itu adalah bakteri. Nah, oke. Nah, kalau yang termasuk eukariotik sel bagaimana? Ada yang lain selain Eden? Yang termasuk eukariotik sel apa? Sel hewan dan sel tumbuhan, Sir. Oke, sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, masuk eukariotik sel. Oke. Masih ada lagi? Siapa ini? Fitriani. Protozoa, Sir. Protozoa, ya masuk protozoa. Ada lagi yang bisa Alga. tambahkan? Alga. Nah, jadi ini prokariotik sel yang termasuk di dalamnya itu hanyalah golongan bakteri. Sedangkan yang eukariotik sel yang termasuk di dalamnya itu adalah fungi, protozoa, alga, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel manusia. Coba kita lanjut selanjutnya di slide berikut. Nih. Oke, nah ini secara umum kita bisa lihat perbedaan antara prokariotik sel dan eukariotik sel berdasarkan organela penyusunnya. Nah, berdasarkan kelompok-kelompok kecil yang sudah dibentuk, oke, kalian diskusikan masing-masing organela apa yang ada pada eukariotik tapi kita tidak temukan pada prokariotik. Oke, saya beri kesempatan diskusi, chatting masing-masing kelompok kalian di grup yang sudah kalian buat. Oke. Coba kalian diskusikan masing-masing. Tanya dulu ke kelompoknya Diva ya. Coba kelompoknya Diva. Apa organela yang ada pada eukariotik tapi tidak ada pada prokariotik berdasarkan gambar yang saya tampilkan di layar? Apa? Satu saja, satu dua saja enggak masalah. Diva bisa enggak? Kelompoknya Diva. Mitokondria, Sir. Oke, benar, mitokondria. Ya, kita lagi kelompok lain yang mau menyampaikan pendapatnya. Gampang sekali ini sudah kelihatan jelas. Tinggal kalian yang mungkin malu mau sampaikan. Apa? Izin menjawab, Sir. Lisosom. Oke, kelompoknya Eden, lisosom. Oke. Kelompoknya Rosalyn? Retikulum endoplasma, Sir. Oke, benar sekali. Akhir saya tutup saja dengan Golgi kompleks atau Golgi aparatus. Nah, ini beberapa organel yang kita temukan pada eukariotik, tapi kita tidak temukan pada prokariotik. Nah, apa sih sebenarnya fungsi? Oke, kalau yang ini kalian bisa lihat pada prokariotik sel dia tidak ada yang namanya membran inti sel. Oke, kalau pada eukariotik sel ada. Nah, kita lanjut lagi. Oke, saya senang kalau misalnya ada interaksi dengan kalian, berarti kalian memang benar-benar kerjakan tugas mandiri kalian. Ada pada prokariotik sel, juga ada pada eukariotik sel. Berarti intinya semua sel mempunyai ribosom. Jadi retikulum endoplasma itu berperan penting pada protein traffic atau jadi produk protein tersebut diantar ribosom dibawa ke dalam retikulum endoplasma. Nanti retikulum endoplasma akan mengantar produk protein tersebut ke dalam aparatus Golgi. Baru aparatus Golgi itu akan membawa produk protein itu ke tempat protein itu dibutuhkan. Kalau kalian lihat struktur yang sel yang ini, berdasarkan slide-slide sebelumnya, dia itu terdapat pada sel apa? Sel hewan atau sel tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Tumbuhan, Sir. Sel tumbuhan. Benar sekali, Eden. Jadi ini merupakan organela yang hanya kita temukan pada sel tumbuhan. Memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsinya apa? Jadi dia menampung semua produk-produk metabolisme dari tumbuhan. Sekunder. Nanti juga kita akan pelajari bahwa tumbuhan itu mempunyai satu keunikan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Itu dia, jadi tumbuhan ini bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang kita kenal dengan fitokimia. Oke. Nah, fitokimia ini banyak sekali mempunyai efek farmakologis. Oke. Dan kita yang ada di Sulawesi Utara ini, yang kaya dengan pengetahuan etnomedikal,
itu sebenarnya bisa menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan penelitian. Untuk menjadi dasar bagi kita untuk fokus, misalnya nanti kalian mau selesai studi, mau fokus ke penelitian bahan alam. Gitu. Karena apa? Karena tumbuhan itu punya keunikan yang luar biasa, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menghasilkan senyawa-senyawa fitokimia. Dan senyawa fitokimia itu mempunyai efek-efek farmakologis. Misalnya apa? Misalnya anti kanker, anti bakteri, anti diabetes. Nilai selanjutnya yaitu masih kita fokus lagi pada sel tumbuhan, yaitu kloroplas. Ya, ini juga sangat unik sekali dan hanya kita temukan pada sel-sel tumbuhan. Fungsi dari mitokondria ini, fungsi utama dari mitokondria ini adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kalau menurut kalian, apakah semua sel itu sama? Tidak sama, Sir. Oke, ini siapa? Tidak sama, Sir. Nadila. Tidak sama, Nadila tidak sama. Kalau ini bagaimana? Tidak sama, Sir. Tidak sama. Oke, jadi memang kalau berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, semua sel itu mempunyai organela. Jadi semua sel itu pasti mempunyai organela. Tetapi struktur dari organela, struktur dari sel itu yang membedakan satu sel dengan sel yang lain. Jadi intinya semua sel itu tidak sama. Oke, prokaryotik sel punya strukturnya masing-masing. Eukaryotik sel punya strukturnya masing-masing. Eukaryotik sel tumbuhan, eukaryotik sel hewan itu punya strukturnya masing-masing. Nah, ini sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini, dan saya akan coba mereview kembali pertemuan kita hari ini dengan kesimpulan bahwa sel merupakan unit fundamental yang menyusun organisme yang mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing. Di mana secara umum sel itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu prokaryotik sel dengan eukaryotik sel. Nah, yang termasuk pada prokaryotik sel itu adalah semua yang tergolong bakteri. Sedangkan yang eukaryotik sel yaitu sel fungi, protozoa, sel alga, sel tumbuhan, sel hewan, sel manusia. Semua termasuk pada eukaryotik sel. Masing-masing sel tersebut mempunyai organelanya, organela penyusunnya masing-masing. Prokaryotik sel punya organelanya masing-masing, eukaryotik sel punya organelanya masing-masing. Kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa organela yang kita temukan pada eukaryotik, kita tidak temukan pada prokaryotik. Dan sesama eukaryotik sel juga pada sel hewan dan sel tumbuhan, ada perbedaan organela penyusun situ. Ada organela yang kita temukan pada sel tumbuhan, kita temukan pada sel hewan. Ada organela yang kita temukan pada sel hewan, kita temukan pada sel tumbuhan. Materi pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan sebentar akan ada tes. Tolong kalian persiapkan baik-baik. Jangan lupa nanti kita akan ada praktikum. Cuma 10 menit. Terima kasih atas pertemuannya. Selamat pagi semua. Kita bisa kembali di praktikum kali ini. Kemarin kita sudah bahas mengenai topik yang kita pelajari adalah mengenai sel. Sekarang kita akan lihat sel yang real sel itu bagaimana. Jadi praktikum ini kita akan melihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi memang untuk praktikum kali ini masih bersifat sangat terbatas karena masih pagi juga. Saya hanya memanggil beberapa orang sekalian. Nantinya kalian akan membuat tugas video mengenai prosedur kerja dari praktikum ini, kemudian kalian akan share ke grup. Nanti teman-teman yang sedang berada di rumah itu bisa melihat video kalian. Perhatikan, saya buat. Oke, kita sedikit saja. Kemudian kita di atas. Siapa yang sudah kita buat? Kita tes, kemudian kita diamkan sisa 10 menit. Kenapa? Oh, 2, 3. Jadi sudah selesai. Transport menggunakan alat foto